Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Berikut ini adalah sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 17 Oktober 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sebelumnya, Gania telah berusaha untuk mempengaruhi ataupun menghasut Reza. Yaitu, Gania mengatakan kalau ibu tirinya atau Saleha adalah orang yang begitu sangat membencinya. Selain itu, Gania juga menuding jika Saleha sebentar lagi akan membuat Reza diusir dari rumah. Karena merasa takut, Reza pun akhirnya mau juga untuk mengikuti semua perintah yang akan diberikan oleh Gania. Yang mana sebelumnya Gania telah menyuruh Reza untuk melakukan hal yang bisa membuatnya alami kesakitan. Dan benar saja, semua berawal ketika Saleha baru saja pulang dari acara grand opening perusahaan suaminya. Ketika baru saja masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja Saleha bertemu dengan Reza. Awalnya semuanya baik-baik saja. Saleha berusaha untuk mengambil hati Reza ataupun meluluhkannya. Namun lagi-lagi Reza menunjukkan sikap judesnya. Apalagi pada saat itu Reza kembali teringat akan semua perintah yang sempat diucapkan oleh Gania. Hingga kemudian ketika itu Reza tengah berjalan menuruni anak tangga. Namun setelah beberapa saat Reza langsung menjatuhkan dirinya hingga kakinya mengalami kesakitan. Akibatnya Reza langsung menangis kencang sejadi-jadinya. Sembari memegangi bagian kakinya, Reza terlihat berteriak dengan menahan rasa sakitnya. Tak hanya itu saja, Reza juga mengatakan kalau ibu tirinya itu atau Saleha telah berbuat kejahatan kepada dirinya, sehingga menyebabkan kakinya mengalami luka. Mendengar tangisan dari Reza yang semakin keras, Bu Heni pastinya langsung bergegas pergi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Perasaannya begitu sangat kaget sekaligus panik. Setelah ia mengetahui dengan kondisi Reza yang meraung-raung kesakitan. Suasana semakin runyam ketika tiba-tiba saja Reza telah menuduh kalau Salehalah penyebab dari semua kejadian tersebut. Mendengar itu, tentunya Saleha langsung mengelaknya. Ia pun langsung mengatakan kalau dirinya sama sekali tak pernah melukai Reza. Setelah beberapa saat, Saleha dan Bu Heni segera membawa Reza pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah berada di rumah sakit, Reza langsung ditangani oleh dokter yang berjaga. Terlihat di sana juga ada Bu Sukma yang ikut menemani Saleha dan juga Bu Heni. Mereka bertiga tampak mengobrol dan membicarakan tentang musibah yang baru saja terjadi dengan Reza. Akan tetapi setelah beberapa saat, tiba-tiba saja mereka kedatangan dua orang polisi. Kedua orang polisi tersebut mengatakan jika mereka telah mendapatkan sebuah laporan kalau Saleha telah melakukan sebuah tindakan penganiayaan terhadap Reza. Hingga kemudian pihak kepolisian pun segera meminta Saleha untuk segera ikut bersamanya pergi ke kantor polisi. Mendengar ucapan dari polisi tersebut, pastinya Saleha begitu sangat kaget. Dirinya sama sekali tak menyangka jika akan ada orang yang melaporkan kejadian ini semua. Di sisi lain, Bu Sukma pun langsung bertanya-tanya, siapa orang yang telah membuat laporan untuk menangkap Saleha? Beruntung atas pelaporan tersebut, sepertinya Bu Sukma akan membantu Saleha. Bisa saja nantinya Bu Sukma langsung memberitahukan hal ini kepada Nando. Sehingga Nando bisa segera pergi ke kantor polisi untuk menghandle kasus penangkapan istrinya. Selanjutnya di tempat berbeda, kondisi Reza terlihat sudah mulai membaik. Ia juga terlihat tengah tertidur di kamar Saleha. Dengan penuh kesabaran, Saleha tampak kembali mengusap rambut Reza.
Hingga beberapa saat, Nando pun datang selepas ia bekerja. Nando begitu kaget ketika melihat ternyata sudah ada Reza di kamarnya. Ia pun menanyakan, mengapa Reza bisa berada di sana? Ditanya seperti itu, Saleha lantas menjawab kalau Reza sudah menunggu Nando sejak dari tadi. Reza sempat mengatakan kalau ia ingin sekali tidur bersama papanya. Mengetahui itu, Nando langsung mengatakan kembali dengan tegas kalau dirinya itu bukanlah ayahnya Reza. Melihat sikap Nando yang masih belum bisa menerimanya, Saleha pun meminta agar Nando bisa sedikit menurunkan rasa egonya. Selain itu, Saleha menyuruh suaminya untuk mau menemani Reza tidur. Di sisi lain, Intan kembali dalam bahaya. Semua itu terlihat ketika Intan sedang ditahan-tahan oleh Om Indra di sebuah rumah kosong. Di sana, omnya itu kembali mengancam Intan agar ia mau kembali pulang ke Magelang untuk mau dijodohkan dengan laki-laki tua yang kaya raya. Dipaksa seperti itu, pastinya Intan langsung menolaknya dan berusaha untuk bisa lolos dari cengkraman omnya tersebut. Sembari berteriak keras, Intan terlihat meminta tolong dan berharap jika teriakannya itu dapat terdengar oleh seseorang. Beruntung dari arah luar rumah, Dani langsung datang dan segera mendobrak pintu rumah tersebut. Dani segera menolong Intan dari omnya yang jahat itu. Tak hanya itu saja, Dani juga telah mengancam, yaitu dengan memberikan dua buah pilihan. Antara melepaskan Intan atau omnya itu ikut dengan Dani menuju ke kantor polisi. Di sisi lain, setelah kisah percintaan Bara dan Saras kembali harmonis dan berbaikan, kali ini tampaknya harus mengalami cobaan kembali. Semua itu berawal ketika Bara tengah berada di perpustakaan bersama dengan Saras. Mereka tampak bertemu seperti biasanya. Namun setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja datanglah dokter yang merupakan laki-laki yang juga ikut menaruh hatinya terhadap Saras. Sang dokter tentunya begitu sangat kesal karena harus melihat wanita idamannya tengah bersama pria lain. Hatinya seketika itu langsung terbakar api cemburu. Ia begitu tak terima kalau Saras harus kembali berhubungan dengan Bara. Padahal sebelumnya, dokter tersebut hampir saja bisa merebut Saras dari Bara. Sementara itu, Bara yang menyadari jika saingannya telah hadir, langsung kompak menyuruh Saras untuk berpura-pura mesra di hadapan laki-laki itu. Yakni dengan memeluk Saras serta mengaku kalau Bara itu adalah pacarnya Saras. Akan tetapi, saingannya itu sama sekali tak memperdulikan apapun dengan pengakuan Bara. Ia mengatakan kalau dirinya tak akan pernah mau menyerah untuk bisa mendapatkan hati Saras selama janur kuning belum melengkung.